Oke, pada video ini kita akan membahas terkait tumbuhan obat sebagai bagian dari penelitian etnobotani. Jika kita berbicara terkait tentang tumbuhan obat, maka tumbuhan obat itu dapat diartikan sebagai tumbuhan yang memiliki senyawa untuk mencegah atau menyembuhkan penyakit. Namun semakin berkembangnya waktu, tumbuhan yang bisa mencegah serangga atau jamur juga dimasukkan ke dalam jenis tumbuhan obat. Secara garis besar, tumbuhan sendiri itu memiliki metabolit primer yang umumnya ya biasanya sama nih dari semua jenis tumbuhan yang nantinya akan terdiri dari gula dan lemak. Selain itu juga tumbuhan menghasilkan senyawa metabolit sekunder. Biasanya senyawa metabolit sekunder ini khas di setiap tumbuhan. Dari banyaknya senyawa metabolit sekunder, 12.000 senyawa sudah diidentifikasi memiliki potensi untuk obat. Sebenarnya dari 12.000 senyawa ini sendiri, itu hanya 10% dari total keseluruhan senyawa. Jadi masih ada 90% senyawa yang belum teridentifikasi di tumbuhan. Apakah itu berkhasiat sebagai obat atau tidak? Bagaimana sih awal mula manusia itu menggunakan tumbuhan herbal? Sebenarnya awal mulanya manusia itu menggunakan tumbuhan sebagai rempah atau bumbu awalnya. Kemudian lambat laun ternyata manusia menemukan manfaat dari tumbuhan rempah dan bumbu itu dalam hal pengobatan. Akhirnya muncullah tumbuhan yang disebut dengan tumbuhan herbal. Kapan tumbuhan ini mulai digunakan? Tumbuhan digunakan untuk pengobatan oleh manusia. Berdasarkan bukti tertua, pada zaman Paleolitikum sekitar 60.000 tahun yang lalu, manusia sudah banyak menggunakan tumbuhan sebagai bahan untuk pengobatan. Pada penelitian dari Al-Ameri dan kawan-kawan pada tahun 2011 berjudul Middle Paleolithic to Neolithic Cultural History of North Iraq. Jadi Al-Ameri ini melakukan penelitian di 3 gua ya di Irak. Gua pertama adalah gua Shanidar, terus yang kedua adalah gua Houdian, dan gua ketiga adalah gua Hazarmert. Jadi dari ketiga gua ini Al-Ameri meneliti lapisan tanahnya gitu. Kemudian Al-Ameri menemukan setidaknya ada 25 objek ya, 25 objek di mana dari 21 objek itu merupakan polen atau serbuk sari dari jenis tumbuhan, di mana sebagian besar jenis tumbuhan ini ternyata adalah tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat pada saat ini. Artinya penggunaan tumbuhan obat itu sudah mulai diterapkan oleh orang-orang pada zaman Paleolitik. Jadi sudah lama banget gitu. Bukti lain sebenarnya tumbuhan itu sudah mulai didokumentasikan sebagai tumbuhan obat pada zaman Mesir kuno. Jadi tumbuhan itu mulai dicatat gitu ya, tumbuhan yang memiliki khasiat obat di Ebers Papyrus ya. Jadi di catatan itu setidaknya ada sekitar 800 tumbuhan obat. Jadi gambar Ebers Papyrus ini diambil dari Abdel Aziz dan kawan-kawan ya, dengan penelitian yang berjudul Health Benefit and Possible Risks of Herbal Medicine. Jadi sebenarnya udah ada 800 tumbuhan obat yang didokumentasikan di waktu Mesir kuno. Tidak hanya di waktu Mesir kuno, sebenarnya India juga mulai menerapkan tumbuhan obat sejak 1900 sebelum Masehi, di mana di India terkenal dengan pengobatan Ayurveda. Kemudian ada juga dokumen dari Kaisar Cina yang bernama Shenong. Dia telah menulis setidaknya 365 tumbuhan obat dan pemanfaatannya. Kemudian pada abad ketiga sebelum Masehi di Yunani, Diocles of Caristus juga mulai meneliti tumbuhan yang digunakan sebagai obat. Jadi penggunaan tumbuhan obat ini sudah lama sekali gitu. Bahkan sebelum masa prasejarah, berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di gua di Irak. Di Indonesia sendiri bagaimana? Sebenarnya di Indonesia juga banyak menggunakan tumbuhan sebagai tumbuhan obat. Cuma di sini saya ambil satu contoh dari penelitian Setiawan dan kawan-kawan ya tahun 2019 terkait kajian etnobotani tumbuhan obat suku Dayak Lunda ya.
di Malinau. Jadi sebenarnya banyak jenis tumbuhan obat yang setiawan ini temukan, tapi di sini saya memberikan 3 contoh jenis tumbuhan obat yang dia temukan. Ada Kalanchoe pinnata, ada Capsicum frutescens, ada Hamalomena sp. Jadi ada ini 3 yang saya kasih contoh. Kemudian ada sukunya ya, ada Crassulaceae, Solanaceae sama Araceae. Terus ada nama lokalnya, kemudian bagian yang digunakan cukup bervariasi, ada yang menggunakan daun, ada yang menggunakan akar. Kemudian cara pengolahannya, ada yang dihaluskan, kemudian ada yang daunnya dihaluskan, kemudian ada yang akarnya dicampur garam, kemudian ditaruh di gigi karena capsicum ini sebagai obat sakit gigi. Kemudian Hamalomena ini digunakan sebagai obat luka, dibakar kemudian dioleskan ke tubuh yang luka. Sementara itu habitatnya sendiri ada yang tumbuhan budidaya dan juga tumbuhan liar. Jadi nanti kalian bisa mencoba gitu di masyarakat sekitar kalian coba bisa mengidentifikasi jenis tumbuhan obat berdasarkan tabel ini. Bisa dicari nama ilmiahnya apa, terus nama lokal dari tumbuhan itu apa, kemudian kalian bisa cari sukunya, bagian yang digunakan, cara pengolahan, pengobatan, dan habitatnya. Bagaimana sih cara kita tahu senyawa-senyawa yang udah dimanfaatkan sebagai tumbuhan obat? Kita bisa akses aja drug bank. Jadi sekarang kita coba mengakses drug bank ya untuk mengetahui jenis-jenis nyawa obat gitu yang sudah ditemukan. Sebenarnya drug bank ini kayak semacam database gitu, senyawa-senyawa metabolit sekunder yang berguna sebagai senyawa obat. Ya kita tinggal cari aja senyawa yang mau kita cari, misalkan yang kita gampang mentol lah, mentol ya. Mentol itu ada di tumbuhan mint ya. Kita lihat ada gak di drug bank. Terus fungsi obatnya itu sebagai apa bisa kita lihat. Oke, mentol atau nama yang terkenalnya adalah levomentol atau sering dikenal dengan mentol ya. Mentol ini ditemukan di mint ya. Kemudian sebagai apa sih mentol ini? Jadi mentol digunakan sebagai anestetik, terus ada anti iritasi dan lain-lain. Nah, di drug bank ini juga kita bisa melihat struktur dari mentol ya. Dia C10H20O. Nah, ini adalah struktur dari mentol. Misalkan kita mau cari lagi senyawa obat ya, contoh zingiberin. Oke. Zingeron, sorry, bukan zingiberin, kita cari zingeron. Oke, zingeron ketemu. Jadi zingeron ini adalah diambil dari ginggir ya, dari jahi-jahian. Ini salah satu contoh senyawa metabolit sekunder pada jahe. Di sini ada sinonimnya ya. Ini sinonim dari zingeron. Jadi kalian bisa mencari semua jenis senyawa obat yang sudah diidentifikasi memiliki potensi untuk pengobatan di drug bank ini. Contoh lagi capsaicin. Nah, ini ditemukan di chili pepper. Jadi dermal delivery system, neuropathic pain associated with post herpetic neuralgia. Jadi di sini di deskripsinya dijelaskan secara lengkap senyawa ini digunakan untuk apa gitu. Jadi silakan nanti kalian bisa cari sendiri, coba-coba gitu, cari senyawa metabolit sekunder apa gitu di sini, nanti akan keluar dia. Jadi itu aja untuk pertemuan kali ini terkait senyawa obat dan juga tumbuhan obat sebagai objek dari penelitian etnobotani. Jadi terima kasih.